Halo Pedikers. Presiden kita Joko Widodo tengah diselimuti kabar bahagia. Ya, adiknya bernama Idayati telah dilamar oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pada 12 Maret 2022 kemarin. Resepsi pernikahan dari calon kedua mempelai akan digelar pada bulan Mei mendatang. Tapi siapa ya sosok Anwar Usman ini? Kok bisa sih berani ngelamar adik dari seorang presiden? Gimana kalau kita kupas kekayaannya, Pedikers? Kira-kira selevel nggak sih dengan Pak Jokowi? So, mari kita bongkar. Anwar Usman seorang hakim konstitusi yang menjabat sebagai Ketua MK sejak April 2018 lalu. Tapi sebelum menjadi hakim, Anwar Usman mengawali karirnya menjadi seorang guru honorer di SD Kalibaru tahun 1975. Dari sini ia tertarik dengan dunia hukum dan lebih memilih melanjutkan kuliahnya dengan jurusan Fakultas Hukum di Universitas Islam Jakarta daripada meneruskan karirnya sebagai guru. Tak disangka, keputusan Anwar Usman menjadi hakim ternyata sejalan dengan apa yang diharapkan. Ya, setelah menyelesaikan studinya dengan menyabet gelar sarjana hukum, Anwar Usman diangkat menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri Bogor. Semenjak saat itu, karir pria kelahiran 1956 ini terus menanjak, hingga sukses mengambil bagian terpenting di kursi Mahkamah Konstitusi Indonesia. Nah, menarik nih, kalau kita melihat berapa gaji yang diperoleh Anwar Usman setiap bulannya. Mengingat, ia telah menjabat sebagai Ketua MK selama 4 tahun. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2014 tentang hak keuangan, fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, bahwa Ketua MA dan Ketua MK mendapat penghasilan 121 juta per bulan. Tak cuma itu saja, tahun kemarin, peraturan pemerintah PP nomor 82 tahun 2021 telah diberlakukan, yang menyatakan bahwa setiap hakim agung dan hakim konstitusi akan diberi honorarium per perkara yang diadilinya, termasuk Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi. Dari tahun 2021 saja, ada sebanyak 3.317 perkara yang telah diputus Mahkamah Konstitusi. Bayangkan nih Pedikers, jika satu perkara diberi honor Rp100.000, berarti dalam setahun, Anwar Usman mengantongi uang sebanyak Rp330 juta. Ditambah gaji bulanan Rp121 juta. Wah, fantastis bukan? Tapi yang lebih mengejutkan, harta dari calon adik ipar Jokowi ini meningkat sekitar 21 miliar dalam 1 tahun di tengah pandemi COVID-19. Peningkatan yang cukup signifikan itu dilihat dari laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Nah, padahal di tahun 2020, Anwar Usman hanya memiliki harta sebesar 5 miliar rupiah yang dilaporkan pada 11 Februari. Tapi di tahun berikutnya, yaitu pada 15 Maret 2021, Anwar Usman melaporkan memiliki harta kekayaan sebesar 26,4 miliar rupiah. Padahal di tahun 2020 lalu, Anwar Usman tidak memiliki kas. Namun di tahun kemarin, secara mengejutkan Ketua MK ini tercatat tiba-tiba memiliki kas di bank setara 20,6 miliar rupiah. Kira-kira dari mana sumber cuan itu didapatkan? Apalagi di masa pandemi ini, ekonomi negara kita merosot ke bawah. Tapi kita nggak boleh berburuk sangka dulu, Pedikers. Ya, pasti positive thinking lah. Mungkin itu semua memang hasil dari jeripaya Pak Anwar Usman sendiri. Mending kita lupakan saja ya. Gimana kalau kita lihat kekayaan dari Anwar Usman? Topik menarik bukan? Dan dari harta kekayaannya yang dilaporkan di tahun 2021 lalu, Anwar Usman tercatat memiliki 31 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah Bima, Bekasi, Tangerang Selatan, dan Lumajang, dengan nilai total sebesar 4,6 miliar rupiah. Anwar Usman juga tercatat mempunyai alat transportasi berupa mobil dan motor senilai Rp317.500.000. Selebihnya Anwar Usman memiliki surat berharga senilai Rp333.670.000. Hebat ya, Pedikers? Anwar Usman tidak memiliki utang piutang loh. Oke, sekarang kita intip koleksi mobil mewah dari pria 65 tahun ini. Pertama ada mobil Toyota keluaran tahun 2002 yang diperoleh dari hasil sendiri. Mobil seperti ini termasuk langka dan nilai jualnya mencapai 100 juta.
Kemudian Anwar Usman juga memiliki mobil dengan merek yang sama, tapi keluaran tahun 2008. Nah, kisaran harga Toyota ini mencapai 123 juta rupiah. Lalu ada Toyota Kijang keluaran 1997 yang dibanderol seharga 23 juta rupiah. Itu dulu. Sekarang harga mobil ini melambung tinggi di pasaran. Dan yang masih mempunyai satu mobil Toyota loh pedikers, yaitu Toyota Corolla Altis keluaran 2016 yang harganya mencapai 300 juta rupiah. Selebihnya Anwar Usman tercatat memiliki mobil Suzuki seharga 43 juta dan satu unit motor Honda dengan harga 7 juta rupiah. Tampaknya dunia otomotif dari Anwar Usman tak begitu tinggi ya pedikers, karena beberapa koleksi roda empatnya tak ada satupun keluaran terbaru atau mobil sport. Eits, itu mobil. Soal rumah beda cerita nih. Ya, Anwar Usman memiliki 2 hunian mewah yang berlokasi di Villa Serpong, Tangerang Selatan, dan di Bima, Nusa Tenggara Barat. Tapi semenjak Anwar dilantik menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi 2018 lalu, ya jarang pula. Apalagi saat ia memimpin di persidangan sengketa Pilpres 2019. Anwar malah mendapat pengawalan dari aparat keamanan, termasuk rumah megahnya yang berlantai 2 di perumahan Serpong. Tampak keadaan rumah ini sangat sepi dan hanya ada satu mobil putih dari pihak kepolisian militer yang ditugaskan menjaga kediaman ketua MK ini. Dan selain memiliki 2 rumah pribadi, Anwar Usman juga diberi rumah dinas yang terletak di Jalan Widya Chandra 3, Jakarta Selatan. Berbeda dengan rumah sebelumnya, hunian ini tak memiliki penjagaan ketat dari kepolisian. Keadaannya tampak sepi dan tak ada keriuhan sama sekali. Next, kita akan melihat prestasi yang pernah dicapai Anwar Usman. Kurang lebih selama 32 tahun berkecimpung di kursi pengadilan, Anwar Usman dikenal sebagai hakim yang tegas dan adil. Sudah banyak kasus yang telah dihadapinya dan begitu banyak orang yang telah ia adili secara bijaksana. Karena kinerjanya yang sangat baik, Anwar mendapat prestasi membanggakan di kursi pengadilan Mahkamah Konstitusi. Tahun 1989, menjadi awal kepemimpinannya sebagai hakim di Pengadilan Negeri Atambua. 8 tahun berselang, Anwar menjadi asisten hakim selama 4 tahun. Kemudian karirnya dilanjutkan sebagai seorang kepala biro kepegawaian Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi di Jakarta sampai tahun 2011. Nah, di tahun ini juga, Anwar diangkat sebagai hakim konstitusi di MK selama 5 tahun. Hingga ia dipilih menjadi wakil ketua Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015 lalu. Dan sejak 2 April tahun 2018, Anwar Usman naik tahta menjadi seorang ketua Mahkamah Konstitusi hingga detik ini. Wah, prestasi yang benar-benar membanggakan. Iya kan, pedikers?